Kami dari kelompok 8 kelas Deep Learning B ingin mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu Partial Spoof Detection CRNN Frame Level. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Virus dengan NIM 11231082 dan teman-teman saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gion Endros dengan NIM 11231028. Saya Junior Marcelina Pola dengan NIM 11231034. Saya Muhammad Lutfan Tamrin dengan NIM 11231058. Saya Reza Lutfi Rusmana dengan NIM 11231088. Untuk outline-nya terdiri dari latar belakang, dataset, pipeline dan arsitektur, metrik evaluasi, clustering, demo inferensi, dan kesimpulan. Latar belakangnya, mengapa partial spoof itu berbahaya? Jadi, latar belakang masalahnya adalah teknologi TTS atau text to speech dan voice conversion yang semakin realistis itu membuat manipulasi suara semakin sulit dideteksi, terutama di serangan partial spoof, karena hanya sebagian kecil audio yang dipalsukan, sehingga sebagian besar sinyal masih berupa suara asli. Nah, dari situ akibatnya sistem ASV yang berbasis file level seringkali gagal mengenali adanya manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan metode deteksi pada tingkat frame yang mampu mengidentifikasi sekaligus menunjukkan lokasi spoof dalam audio. Untuk dataset, kami menggunakan dataset yang digunakan oleh paper referensi, yaitu dari Zenodo. Datasetnya itu berisi dari 60.000 incline utterance yang berisi train, def, dan eval, dan 20 ms resolusi frame yang isinya juga terdiri dari 6 file TAR-GZ yang ukurannya kurang lebih 10 GB. Lanjut. Datanya di split menjadi 3, yaitu train yang berfungsi sebagai melatih model, kemudian ada def yang fungsinya untuk tuning threshold, dan terakhir eval untuk true test set. Oke, lanjut ke pipeline dan arsitektur. Saya lanjut. Oke, jadi audio yang masuk pertama kali diproses menggunakan Voice Activity Detection atau VAD untuk memisahkan bagian yang mengandung suara dari bagian yang hening. Setelah itu, informasi suara diekstraksi menjadi fitur MFCC dan LFCC agar lebih mudah dipelajari oleh model. Fitur tersebut dibagi menjadi frame-frame kecil berdurasi 20 milidetik dan kemudian diproses oleh model CRNN. Model menghasilkan skor probabilitas spoof untuk setiap frame, lalu threshold yang diperoleh dari data development digunakan untuk menentukan apakah frame tersebut termasuk bona fide atau spoof. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk timeline sehingga lokasi spoof pada audio dapat terlihat jelas. Bisa dilanjut? Untuk arsitekturnya ada Conv1D yang menangkap pola lokal, lalu BLSTM yang membaca konteks dua arah. Output BLSTM langsung masuk ke head frame untuk menghasilkan probabilitas spoof per frame. Selain itu ada self-attention yang merangkum informasi penting di level utterance untuk klasifikasi keseluruhan file. Kami juga pakai pool factor 4 untuk efisiensi. Lalu kenapa bukan wave to fact seperti yang ada di paper? Karena wave to fact itu butuh ratusan juta parameter, sementara MFCC dan LFCC jauh lebih ringan dan tetap jalan di collab gratis. Konsekuensinya angka kami mungkin di bawah paper, tapi ini kami posisikan sebagai pendekatan ringan yang sadar trade-off, bukan kelemahan. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke metrik evaluasi. Lanjut. Oke, di sini kita untuk evaluasi deteksi spoofnya itu 3 metrik utama, yaitu EER, JI Bona, dan JR spoof. EER itu digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan frame bona fide dan spoof. Dengan nilai yang lebih kecil menunjukkan performa yang lebih baik. Lalu untuk JI Bona sendiri digunakan untuk mengukur kesesuaian prediksi terhadap ground truth pada bagian bona fide, sedangkan JR spoof digunakan untuk mengevaluasi kualitas pemisahan spoof setelah proses clustering. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke clustering. Lanjut.
Oke, di clustering ini kami membandingkan dua metode, yaitu algoritmatif hierarchical clustering atau AHC dan spectral clustering. AHC digunakan itu sebagai acuan dari papernya, sedangkan spectral clustering itu ditambahkan sebagai pengembangan untuk melihat performa pendekatan berbasis graf. Terus kemudian hasil clustering itu dievaluasi menggunakan Silhouette Score, ARI, NMI, dan akurasi, serta divisualisasikan menggunakan PCA dan TSNE agar distribusi antara bona fide dan spoof dapat diamati dengan lebih jelas. Oke, lanjut. Oke, mungkin lanjut untuk perbedaan antara sistem kita dan juga baseline dari paper. Mungkin bisa di next. Oke, di sini ada beberapa metode yang digunakan. Untuk baseline paper sendiri ada 3, yaitu BIM-CM, MUL-CM, dan 3C model clustering. Ya, dan untuk sistem kita sendiri pakai CRN, MFCC, dan juga LFCC. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk perbandingan antara model kita dan juga dari paper itu sendiri. Bisa terlihat bahwa di sini nilai yang ada pada paper lebih baik dibandingkan dengan milik kami, yang mana hal ini terjadi karena baseline yang kami gunakan itu berbeda dengan yang ada di paper. Mungkin bisa dilanjut. Oke, lanjut ke demo inferensi. Next. Oke, untuk demo inferensi ini kita menggunakan satu file audio, yang mana hal pertama kami masukkan audio WAF, yang mana langsung diekstrak dengan MFCC dan LFCC, terus diproses menggunakan sliding window, yang mana itu diubah jadi frame, yaitu 20 milisecond, terus outputnya itu menjadikan sebuah score untuk mendeteksi sebuah clusteringnya, terus nanti diterapkan untuk thresholdingnya untuk menentukan apakah label itu 0 atau 1, dan yang terakhir itu akan dicek untuk outline-nya apakah itu spoof ataupun bona fide. Mungkin bisa lanjut. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dan keterbatasan, bisa di next. Nah, yang pertama yang berhasil kita bangun itu adalah merancang pipeline end-to-end yang utuh, mulai dari pemrosesan file yang berformat WFI, bisa mengekstraksi fitur gabungan MFCC dan LFCC, lalu juga mengintervensi melalui model CRNN sehingga perhitungan evaluasi itu menggunakan metrik IER. Selanjutnya ada sistem ini tidak hanya mendeteksi manipulasi secara menyeluruh, tetapi juga mampu melakukan frame level detection untuk melokalisasi bagian spoofing secara presisi, ya, menggunakan threshold objektif yang diambil dari depth-set. Selanjutnya ada untuk kebutuhan analisis data, kami juga telah mengimplementasikan algoritma clustering AHC dan juga spektral yang juga diperkuat dengan visualisasi distribusi melalui teknik PCA dan TSNA. Baru selanjutnya itu untuk membuktikan keandalan sistem ini, kami juga menggunakan kami tidak hanya menggunakan satu arsitektur, tapi juga menggunakan perbandingan antara CNN1D dengan CRNN GRU dan juga CRNN BLSTM. Lalu selanjutnya kami berhasil menyajikan demo referensi berupa timeline visual yang secara jelas membedakan zona bona fide dan spoof dalam satu file audio. Selanjutnya keterbatasannya, yang pertama ada hasil akhir angka metrik evaluasi yang definitif itu baru kami dapatkan setelah proses iterasi dalam improvement Google Colab selesai secara keseluruhan. Selanjutnya itu efisiensi komputasi itu masih menggunakan fitur MFCC dan LFCC. Hal ini merupakan sebuah trade-off di mana performa sistem kami ini akan berada di bawah baseline paper acuan. Lalu yang ketiga, kemampuan diarization sistem ini hanya terbatas di bagian pemisahan dua grup besar dan belum mampu mengklasifikasikan jenis-jenis serangan spoofing secara spesifik. Lalu keempat, ada model saat ini itu difokuskan pada serangan yang sudah dikenali, jadi belum bisa mendukung skenario open set detection. Yang terakhir itu kami menyadari bahwa sistem ini itu masih membutuhkan pengujian multirun yang di masa akan datang agar statistik evolusinya dapat dipastikan lebih stabil dan konsisten. Bisa di next. Baik, sekian dari pemaparan proyek kami, Partial Spoof Detection. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.